Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua sehat ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar materi tematik, yaitu tema 4 subtema 3 pada pembelajaran kelima. Tapi sebelum belajar, mari kita berdoa dulu membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada tema ke-4 subtema 3 ini kita akan belajar beberapa materi. Yang pertama yaitu materi bahasa Indonesia, kemudian yang kedua ada materi SPDB, kemudian ada juga materi IPA. Oke, untuk yang pertama kita ke materi SPDB dulu. Seperti yang kita ketahui pada pertemuan sebelumnya, pada pembelajaran 2 kita telah belajar tentang gambar cerita. Nah, di sini akan ada contoh gambar cerita. Nah, ada contoh gambar cerita. Gambar ini memiliki tema ini, akibat tidak berhati-hati bersepeda. Kemudian tokoh ceritanya di sini ada Tony, ada temannya Tony yang menolong ya. Tony memiliki sifat kurang hati-hati dan Dedi memiliki sifat penolong. Kemudian ceritanya gimana? Tony tidak berhati-hati saat menabrak batu yang ada di jalan sehingga mengenai sepeda Benny. Benny terjatuh dari sepeda. Dedi yang ada di dekat Benny segera menolong Benny. Nah, oke, ini contoh gambar cerita yang sudah disesuaikan dengan temanya seperti itu. Jadi ada tema, kemudian dibuat gambarnya, dibuat sketsanya, dibuat gambarnya, baru dibuat alur ceritanya. Kemudian cara menjaga organ peredaran darah. Kita ulang lagi ya, cara menjaganya. Pertama, beristirahat cukup. Kemudian yang kedua, memilih makanan yang bergizi. Kemudian yang ketiga, olahraga yang teratur. Oke anak-anak, lanjut ke materi selanjutnya. Kita akan belajar tentang amanat dan isi pantun. Isi itu merupakan makna, tujuan dibuatnya pantun. Kemudian amanat adalah pesan atau nasihat yang disampaikan melalui pantun. Contoh, ini ada pantun. Ranting pohon mudah patah, saat memanjat harus hati-hati, orang tua tak boleh pantah, itulah tanda anak berbakti. Nah, ini di sini ketika kalian diminta mengidentifikasikan makna pantun, maka kalian harus membaca pantunnya terlebih dahulu, kemudian dilihat jenisnya pantun apa. Oh, ini pantun nasihat, amanatnya apa? Seorang anak kita harus berbakti. Sebagai seorang anak kita harus berbakti kepada orang tua dengan cara menuruti dan tidak membantah perkataan ataupun nasihat orang tua. Membaca dan menjelaskan makna pantun. Nah, di sini kalau kita diminta menjelaskan makna pantun, maka kita harus membacanya dulu. Membaca pantunnya dulu, diulang-ulang boleh, kemudian dipahami isinya. Kemudian kalian baru bisa menentukan isi pantun dengan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian ini materi selanjutnya adalah membuat pantun. Nah, ini kalian nanti akan praktek membuat pantun. Nah, kemarin sudah belajar juga praktek membuat pantun, nanti akan praktek lagi. Kalian akan membuat sebuah pantun. Bagaimana caranya? Pertama, tentukan tema pantun, atau biasanya misalkan menentukan temanya, kemudian jenis pantun yang akan dibuat apa, sesuaikan dengan tema, disesuaikan dengan jenisnya nanti, apakah itu pantun nasihat ataupun pantun teka-teki dan lain sebagainya. Kemudian sajaknya mau gimana, rimanya gimana, kemudian sambiran isinya bagaimana, ini harus ditentukan dulu, kemudian kita buat
tampilnya. Itu ya. Oke anak-anak, itu materi pada pembelajaran kelima, tema 4 subtema. Ketiga, oke, terima kasih dari Misaku. Ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan pada Google Classroom, pada komentar pada Google Classroom, ataupun boleh waktu Misaku, atau ketika nanti kita ada kegiatan Zoom itu. Oke, terima kasih perhatiannya. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.